Berarti lo masuk jurusan sport management tadi, salah satu alasannya karena mau main basket. Mau main basket. Gitu. Tapi sayur ya. Tapi sebenarnya apa? Gue ingetin lagi sayur. Sayur, oke. Dicatat sayur. Sayur. Berarti cita-cita lo. Dan habis itu kondisi lo? Kondisi gue Makan sayur. Barter hari ini terkuatnya soalnya kita kedatangan tamu. Enggak sih, kita yang mendatangi sebenarnya. Ada siapa di sini? Coba perkenalkan diri dulu. Coba gua mau tahu deh, buat kalian kenal nggak sih sama sosok yang satu ini? Ini sosok di balik layar dari Patriots kemarin. Kalian kenal nggak kira-kira? Oh, belum pada tahu nih. Udah nggak usah jawab. Gua tahu belum pada tahu. Apa? Oh, udah pada tahu. Oke. Gua kayak orang gila ngomong sendiri. Kita kenalan aja. Coba kenalin. Siapa sih? Sebenarnya nama lo siapa sih? gue jawab nih. Ya, iya boleh dijawab siapa? Kalau gue jawab sendiri aja, gue jawab sendiri. Nama gue Derry. Terus apa lagi? Nama lengkap lo, Derry. Nama gue Derry Drew. Derry Drew. Oke. Derry. Apa nih? Coba dong, gue mau tahu nih, ceritain tentang pengalaman lo dari dulu lo suka basket atau ngapain sampai lo akhirnya memilih kuliah di luar. Sampai kamu memilih kuliah di luar. Nah. Sebenarnya sih rencana awalnya, tujuan awalnya itu untuk main basketnya sendiri. Sayur. Ya, gue nggak bisa main. Gue sebenarnya nggak bisa main gitu. Tapi setelah gue lulus pun, gue masih punya mimpi gitu. Gue pengen main di US, gue pengen masuk NBA, stuff like that gitu. Tapi which is kinda stupid gitu ya. Setelah gue lulus SMA itu, gue kayak ngambil vakum karena gue bilang, gue masih yakin nih, gue bisa jadi main basket. Latihan. Ternyata alhasil emang sayur lah, emang sayur. Jadi setelah 2 tahun itu gue memutuskan untuk kuliah luar. Tadinya rencananya juga begitu, untuk main basket. Karena gue pikir kalau misalnya lu latihan di Indonesia, karena kan gue mau ngejar yang udah di pro kan. Dulu beberapa temen gue, dulu sih waktu itu gue ingat ada Jeremy, ada Jan yang dikirim ke Amerika. Jan dari PHB, Jeremy kalau nggak salah dulu sama IMG Academy, terus sama Impact dan stuff like that. Terus gue mikir gitu kan, kalau gue latihannya di Indonesia apa segala, gue nggak bisa ngejar untuk kayak prestasi dan lain-lain kalau gue pengen jadi bener-bener pemain basket. Makanya gue mikir, ya udah, gue gimana caranya cari beasiswa, dapat, terus gue latihan di US. Nanti kalau balik-balik, ya mudah-mudahan udah kekejar. Gitu. Tadinya segitu. Tapi akhirnya lo di US? Tapi pas di US, nyampe di US, latihan nih kan, latihan apa segala, dia ada tryout. Jadi setiap tryout itu ada open tryout untuk lu masuk tim basket. Nanti dipilih 22 besar, 22 terbaik lah. Pas di situ hari pertama banyak banget orang. Gue masih ingat, jadi kita pemanasan apa segala, tesnya cuma satu, lu lari 4 putaran 400 meter. Easy dong, 4 putaran. Wah, gue kan dalam pikiran gue, gampang lah ini. Gue udah lari 10 kilo gitu kan, setiap minggu 10 kilo, apa segala, setiap hari 2 kilo. Nah, gampang lari begini emang 4 putaran gitu kan. 10 kilonya kan larinya begini gitu kan, 30 menit gitu kan. Bilang lari mah gampang gitu. Beres kita mulai, set, pelatihnya bilang, sprint, boom, orang tuh bukan lari begini. Sprint, bener-bener sprint. 5 menit 20 itu udah gampang banget. Orang paling cepat gue masih ingat 5:11. Jadi 5 menit 11 detik 1,6 km 4 putaran. Abis beres nih, dia nggak capek. Terus saya bilang, aduh, abis ini gue masih ada collision gitu. Jadi kayak ada class meeting gitu. Abis itu dia masih main bola. Dan abis itu kondisi lo? Kondisi gue, Sayur. 45. Nah dari situ gue pikir kan, oh emang ternyata beda gitu. Kualitas kita, gak tau sih itu kualitas gua benar-benar sayur jauh banget untuk main basket di sana. Gue coba 3 tahun tryout, benar-benar gak dapet sama sekali. Sampai akhirnya gue bilang ya udahlah, emang nggak bisa. Gimana caranya sih? Oh ternyata ada yang beda di Indonesia sama di US, which is strength conditioning. Itu juga untungnya gue ngambilnya sports management. Gitu. Dari situ gue bisa daging langsung bener-bener hands on lah. Gitu loh pengalaman gue yang bener-bener ternyata beda. Lu kayak misalnya sekarang bulan Mei, kayak mereka tuh udah punya program
tahun pertama anak-anak yang angkatnya bagaimana, tahun kedua angkatnya bagaimana, tahun ketiga angkatnya bagaimana, tahun keempat bagaimana, itu udah ada semua bener-bener rapinya. Berarti lu masuk jurusan sport management tadi, salah satu alasannya karena Mau main basket. Mau main basket gitu Tapi ya. sayur ya. Tapi sebenarnya apa? Gue ingetin lagi sayur. Sayur, oke. Dicatat sayur. Sayur. Berarti cita-cita lo dulunya tuh pemain basket. Pemain basket betul. Cita-cita pemain basket. Gagal pemain basket tapi Sadar. berkontribusi untuk para pemain-pemain Mudah-mudahan di berkontribusi. Indonesia tentunya ya. Terus nih Dan, terus lo balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Terus itu sepengetahuan gue nih, lo masuk ke CLS CLS. waktu itu. CLS. Gimana sih lo kasih CV atau memang lo pada waktu itu Niat balik dari sana gue pengen cari satu klub basket, terus gue pilih CLS aja deh. Sebenarnya ceritanya ada satu sebelum itu, gitu loh. Jadi gue pulang itu sebenarnya karena panggilan pekerjaan di suatu tempat, tapi nggak jadi. Jadi gue kerja sehari dan I quit, gitu loh. Karena bukan sesuai ekspektasi lah. Dari situ gue mikir gitu kan, mimpi gue tuh dulu setelah itu untuk bikin IMG Academy sendiri, which is pokoknya gue ada mimpi untuk bikin sports facility lah, kayak misalnya Power Lab dan lain-lain gitu ya, untuk sebuah. Jadi dari situ gue ketemu orang lulusan New York kalau nggak salah. Jadi temennya murid gue dulu. Kita tadinya mau bikin app tentang personal training. Oke. Jadi udah mau bikin app tentang personal training dan lain-lain, itu udah jalan beberapa bulan, tapi nggak terlalu cocok. Gimana lah, pokoknya ada yang beberapa yang ada gue bilang minimis nih kayaknya nggak dapet. Dari situ gue keluar juga. Pas dari situ gue mikir kan, oh kalau emang gue mau olahraga di Indonesia, gue harus coba sendiri dulu. Oke. Karena gue nggak punya pengalamannya yang kayak di Indonesia gitu. Gue nggak tahu marketnya kayak gimana, gue nggak tahu olahraganya sendiri kayak gimana, kondisinya, situasinya atlet gimana, marketingnya gimana gitu loh. Marketnya pasarnya gue bener nggak tahu. Dari situ gue pengen improve sendiri. Gue keluarin handphone, gue tag semua orang yang gue tahu, gue bilang, lu butuh saya Indonesia coach, gue butuh saya Indonesia. Salah satunya Kakoko. Ya. Jadi lo DM semua orang. Yang gue tahu yang di dunia Basket. perbasketan dan olahraga. Akhirnya nyangkut lah ke Kakoko, ya, ke Oke. CLS, ya, di situ. Nah, gitu. Tapi itu kan di Indonesia. Kalau di waktu lo di US sendiri, Iya. lo pernah pegang tim nggak? Sebenarnya gini, ketika di US kan waktu tryout pertama gue nggak dapet tuh, Ya. sayur lah nggak dapet, di-cut kan. Nah ada kesempatan, jadi tahun pertama sih gue nggak ambil. Tahun pertama gue bilang gue latihan terus saat di tryout, tahun kedua gue bisa, tapi enggak. Tahun kedua gue gagal, terus gue bilang oh ya udah, gue coba masuk ke tim itu sendiri. Gimana sih programmingnya apa segala gitu. Karena kalau lu belajar di kelas sama lu belajar pas gue masuk ke tim itu sendiri berbeda. Gitu loh. Jadi kita ada rule untuk ngambil beberapa ratus jam kerja, kalau nggak salah 120, lu harus kerja. Gue agak kebalik gitu beberapa jam. Terus gue kan punya F1, nggak punya izin kerja, jadi lu nggak boleh izin kerja. Jadi waktu itu gue datang ke advisor, terus gue bilang, kondisi gue tuh gini, gue nggak bisa kerja di luar, gue nggak bisa. Biasanya orang-orang tuh ngajar di camp, kalau nggak di fitness center atau training atau segala gitu. Tapi gue nggak bisa. Pas gue ngomong itu, dia bilang, oh ya udah, lu bantuin aja coach catch, which is basketball team. Gitu, basketball team. Ya udah, karena kan gue udah deket sama pelatihnya, gue juga udah tahu anak-anak timnya, karena kita try out bareng. Terus emang gue di basket. Dari situ gue masuk tim Basketball Eagles itu. apa bedanya nih? Lo kan pernah ada di tim US juga, terus lo ada di tim CLS waktu itu. Oke. So dua-duanya lo sebagai official ya? Official. Ya, official. Apa sih bedanya di antara kedua tim? Di antara kedua tim ini? Bedanya saat lo pegang tim di Indonesia sama Oke. di US sendiri itu apa sih perbedaannya gitu kan? Jadi lo Perbedaannya. pas balik lo ngalamin culture shock nggak atau gimana gitu? Jadi sebenarnya begini sih. Oke. Kalau di US itu gue posisinya sebagai asisten, ya karena jadi asistennya asisten coach, jadi kayak asistennya strength coach gitu ya. Di sini gue megang sendiri. Culture shock ada sih beberapa gitu loh, karena emang beda budaya lah. Kalau di US kan lebih individualisme, di sini lebih kolektif gitu ya. Kayak ada beberapa hal seperti itu. Apalagi ya, mungkin kayak dari sisi organisasinya juga sih ya. Kalau gue sih bilangnya kalau di sana tuh rapi, less in the way everybody has a role gitu ya. Dari role itu kan ada hak, ada kewajiban gitu. Itu jelas, kita benar-benar jelas. Ada lah, jadi kita udah tahu gitu, job description gimana. Haknya juga apa. Ketika kesini ada beberapa yang kayak
ternyata harus begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini, gitu sih. Oh, jadi istilahnya kalau misalnya di Indonesia itu masih adjustable kali ya. Adjustable banget, Walaupun- adjustable banget. Iya, gitu, walaupun adjustable memang banget. sudah awalnya ya udah kita dealing dengan itu gitu, tapi ternyata pas udah menjalaninya ya adjustable gitu. Adjustable. Oke. Jadi harus bisa adapt lebih lah. Itunya sih aja sih. Lo juga setelah gue juga lo juga ngelatih tim putri ya setelah dari Tim putri. CLS lo ngelatih tim putri. Beruntung sekali ya. Timnas Timnas Putri Putri. tahun Ya. 2019 yang kemarin ya. Betul. Dan itu lo di tim lo itu lo mendapatkan juara Bronze medal 3. juara 3. Oke. Boleh nggak ceritain sedikit di pengalamannya waktu lo tim cowok lo juara 1. Sebenarnya, Satu. nah sebenarnya itu kan adalah kolaborasi antara pelatih dengan Pemain pemain dan dan satu lagi manajemen sendiri. ya termasuk menurut gua adalah lo juga sebagai strength and conditioningnya juga yang ada di situ ya. Nah, Oke. apa bedanya nih tim putra dengan tim putri? Kenapa tadi pas gua sebut tim Wah. putri, gua bersyukur sekali. Gue bersyukur sekali tim putri Oh, ini ya. Kenapa gue nggak tahu? Enggak, gini. Jadi lo di CLS berapa lama sih? kalau total Tim putra. total 1,5 tahun. 1,5 tahun, habis itu langsung lompat ke Oh enggak, jadi tim putra setahun kan satu season. Dari situ gue langsung masuk putri sambil megang tim putra. Karena kan kita juga di GOR juga kan, di CLS juga tempat pelatihan. Gitu. Jadi 1,5 tahun itu 6 bulannya bareng sama tim putri. Kenapa nih? Jadi begini ya, perbedaan besar putri sama yang putra. Putra. Kalau putra sama di US juga gitu. Putra egonya gimana? Oke. Straight up gitu loh. Everybody has a ego gitu. Pokoknya has a big ego, benar-benar kayak Bertarung gitu satu sama lain gitu ya. ya kompetisinya tinggi apa segala gitu. Kalau di putri beda, bener-bener enak banget. Ngelatih tuh enak banget. Oke. Contoh, gimana contoh latihnya enak Contoh banget gimana? gimana ya? Apa karena cantik-cantik kali pemain timnas putri? Bisa. Ya. Gimana ya? Jadi kalau ngelatih tuh kita misalnya, oke program kita begini. Nanti yang ini datangin begini. Itu rapi aja datang. Apa segala. Kalau tim cowok tuh masih ada sedikit. Sama ada impornya juga sih, itu ada faktor X juga sih. Ada Jadi faktor lo bisa impor. bilang kalau tim putri itu lebih teratur gitu ya. Lebih teratur. Terus Kalau kebersamaannya kalau lebih- dari basket ya, lu lihat main polanya tuh lebih sering. Oh gitu. Jadi egonya lah. Oke. Tapi soal dari lo sendiri gak ada kesulitan membedakan porsi latihan cowok dengan yang cewek, lalu cara treatment. Oke. Kalau dari strength and conditioning sendiri ya, dari sisi guanya sendiri, kalau lebih ke latihan ke cewek itu bisa lebih sering. Gitu loh. Jadi kalau cowok sama cewek nih kita bedain gitu ya. Sebenarnya sih sama, mirip-mirip. Tapi kalian bedain kalau satu orang bisa ngangkat 100 kilo. Orang bisa ngangkat 100 kilo, jeder 10 kali. Sama orang yang cuma ngangkat, let's say 40-50 kilo. Dia ngangkat 10 kali. Ya. Yang recover duluan siapa? Yang 40-50 kilo. Karena dia nggak menghancurkan tubuh sama seperti yang 100 kilo. Makanya recovery-nya lebih cepat, makanya hati-hati bisa lebih banyak. Gitu. Sama satu lagi, kalau yang cowok nih, kalau cowok ngangkat berat ya, mereka biasanya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gak bisa. Oke. Kalau cowok beda, kalau cewek beda. 1, 2, 3, 4, 5. Gak bisa. Oke, dia lebih Tahu-tahu langsung berhenti gitu. Itu bener. Jadi bener-bener kayak, kok begini gitu, kaget gua. Karena yang di US juga gua pegangan cowok. Oh, gini-gini. Nggak pernah ngeliat gitu ya. Kok pasrah gitu ya? Kenceng, masih bagus. Terus setelah itu, baik. Bener-bener kayak nggak ada gitu kayak. Cewek tuh. Itu cewek. sih dua perbedaan itu sih. Kalau dari sisi latihan sama dari sisi ego itu sih. Tapi Sisanya, menurut lo nih ada nggak sih penerapan ilmu di US yang nggak bisa diterapin di Indonesia sendiri dari strength and conditioning-nya? dari strength and conditioning-nya, ilmunya ya. Penerapan ilmunya yang lo udah coba tapi nggak bisa nih diterapin di sini. Penerapan ilmunya bisa. Penerapan Apalagi ilmunya di dunia profesional ya. Yes. Dimana kita bisa menuntut 100% dari atlet itu sendiri, itu bisa banget kalau dari penerapan ilmu ya. Jadi program gue tuh benar-benar rapi dan bisa jalan terus. Karena gue nggak perlu jam kuliah. Kayak waktu di Patriots itu kan ada beberapa anak jam kuliah, masih mereka kewajibannya masih ada 2 lah, masih terbagi sebagai pelajar dan sebagai atlet. Gitu loh. Kalau di dunia profesional benar-benar enak banget sih. Ilmu gue benar-benar ambil semua, karena gue bisa menuntut 100% ya. Halo? Enggak, jadi berarti Apa deh? penerapan ilmu lo itu tuh semuanya bisa diterapin. Bisa banget. Semuanya. Semuanya. Nggak ada halangan berarti ya. Gak semuanya. ada halangan. Lo ngelatih, lo udah pegang timnas putri, terus CLS, CLS. terus
Indonesia Patriot. Apa sih yang menurut lo yang perlu diperbaiki dari Indonesia ini sendiri? Dari tim yang ada di Indonesia. Menurut pandangan lo sendiri deh, kita nggak usah jauh-jauh. Gimana nih? Agak berat pertanyaannya. Simpel sih, sebenarnya ini adalah untuk masukan-masukan kali ya. Ya. Kan kalau lu sendiri lihat basket, lihat basket. Saya deg-degan langsung dengan pertanyaan itu. Simpel loh pertanyaan. Simpel pertanyaan. Jadi gua mungkin diperjelas lagi kali ini. Mungkin kalau misalkan di Indonesia sendiri, kan, lu ngelihatnya ini gimana sih anak-anaknya ini bisa nggak sih untuk menuju ke level yang internasional gitu, baik putra maupun putri. Kalau putri kemarin kita udah dapat bronze medal ya kan. Putra juga sempet kan dapat. Nah, kedepannya nih lo lihat tuh masa depan pebasket putra putri Indonesia itu seperti apa? Dan untuk menuju ke sana apa sih yang perlu diperbaiki gitu? Ini gue perjelas yang tadi putri ya. Menurut gue kenapa putri itu juara 3? Karena waktu SEA Games kemarin itu diperbolehkan impor sebenarnya. Ya, yang pakai impor cuma 2 tim, which is Thailand and the Philippines. Gitu. Kita nggak ada impornya. In my humble opinion gitu kan, di pendapat gua, kalau dipukul rata, ya dude, if we have Kim, let's say kita semua pegang impor, atau let's say semua orang nggak ada impor. Gue jadi merinding pas lo bilang. I think, ya, we're number 1. Gitu ya. In Southeast Asia kita nomor 1. Gitu loh. Putra, kalian lihat sendiri lah Patriots. Saya sumpah kaget. Zaman kita itu dulu 14 tahun tuh masih deg gitu loh ya. 18 tahun ya, udah serem sih. Tapi sekarang lu lihat Bagin, lu lihat Henrik, Ari, lihat Yuda, lihat anak-anak bener-bener udah kayak anjay. Beda. Potensi ada banget. Potensi kita di putra, di putri itu ada banget. Yang dibutuhin kira-kira apa? Yang harus diperbaiki. Mungkin kerjasama dari segala macam pihak gitu sih. Karena atlet nggak bisa ngelakuin itu sendiri, pelatih nggak bisa ngelakuin itu sendiri, manajemen pun nggak bisa ngelakuin itu sendiri. Gitu. Kalau kita bisa bersatu semua dan support dari yang lain juga ya, itu kalau menurut gua dari liganya, dari segala itu bakal serem banget sih. Karena potensinya ada. Potensinya ada. Ini pas banget ya dengan lo bilang kerjasama. Ini adalah termasuk gue sama Nia juga di pebasket putri tentunya. Ini emang butuh kerjasama juga karena putri memang ya seperti yang bilang tadi kan juga number one. Jadi memang kita butuh kerjasama yang dari atas maupun dari bawah juga untuk melanjutkan liga-liga putri atau kompetisi-kompetisi khususnya pada putri. Kalau misalnya putra kan sebenarnya sudah jalan. Jadi ya pas banget nih nyambung. Jadi buat yang nonton ini semoga ada dukungan juga buat liga putri betul. Karena sebenarnya sampai ke depannya maaf ini dari masih free. Oh my god. Masih free. Enggak. Kontaknya kemana? Di sini kan. Oke, nah buat Derry sendiri nih. Adil. Jadi menurut Derry sebaiknya nih buat strength and conditioning di basket sendiri itu tuh sebaiknya mengikuti yang kayak gimana sih? Atau misalkan kayak sekarang tuh ada kayak CrossFit atau gym biasa atau yang biasanya tuh ada calisthenics aja. Sebenarnya kalau basket tuh dia lebih kemana sih? Sebenarnya begini gitu ya, kayak CrossFit, let's say powerlifting gitu ya, let's say CrossFit powerlifting and then we have bodybuilding and stuff like that gitu ya. Sport performance itu sendiri nggak di 3 itu sebenarnya. Kalau menurut gua, apalagi in the side of basketball gitu ya. Kalau powerlifting ya dia punya sport sendiri gitu loh. Dari kebutuhan conditioning sendiri, dari kebutuhan pergerakannya sendiri, dari kebutuhan kita jaga orangnya, dari tipe-tipe orang yang datang main basket, which is lengthy, kurus dan lain-lain gitu ya, itu berbeda dari 3 sport ini. Dari yang tadi CrossFit, bodybuilding, apa namanya, calisthenics, apa tadi? Powerlifting contoh misalnya gitu ya, kayak gitu-gitulah. Ada sendiri sebenarnya untuk basket itu, karena kita ngomongin sport performance. It's not bench, deadlift, and squats.
It's not CrossFit yang lu mesti reps or apalah gitu loh. It's a different thing lah, pokoknya kalau apalagi bodybuilding ya gitu. Lu mungkin sukses di bodybuilding, lu belum tentu sukses basket. Lu lihat pemain-pemain basket, kayak pemain-pemain basket gue yang bagus itu bukan orang yang ngangkatin 200 kilo, 300 kilo, enggak. Kayak pemain-pemain basket yang bagus, because they play basketball. Kita sebagai strength conditioning sebenarnya tujuan utamanya bukannya meningkatkan performa, yes, gitu. Tapi lebih penting lagi untuk menjaga performa itu. Karena kalau mereka cedera nggak ada apa-apa. Gitu. Kalau mereka nggak bisa main basket, worthless, benar-benar worthless. Lu mau taruh di CrossFit, mau taruh di powerlifting, apa segala gitu. Boleh pakai sebagian dari konsep itu, boleh aja gitu. It's not a problem. Tapi masalahnya kalau lu patok, you have to do this, you have to do that, you have to do that. Padahal job mereka itu adalah bermain basket, itu baru susah. Gitu sih. Jadi sebenarnya lu kalau misalnya ngelatih, lu pasti ada assessment-nya juga. Yes. Jadi setiap anak itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Sebenarnya pasti berbeda, bukan juga kita harus cari yang mana yang aman buat anak ini. Sebenarnya sih itu sih. Karena gue pertama tujuan gue tuh nomor satunya prioritas ya untuk menjaga itu dulu, jangan bikin sakit. Ada nggak ada tips buat para pemain-pemain di luar sana baik putra maupun putri yang sudah mengikuti basket, mereka ada di profesional maupun tidak di profesional? Tipsnya apa sih untuk menjaga performa mereka itu tetap stabil walaupun mereka tidak ada di jadwal yang padat? Soalnya kalau profesional kan dia ada latihan yang padat, pagi sore. Tapi kalau misalnya pemain-pemain muda kita ini di klub, itu seperti apa sih menjaganya gitu? Kayak pemain-pemain muda, begini sih. Saya selalu bilang kalau kapasitas sesuatu itu lebih besar dari yang dikasih ke situ, itu nggak akan patah, gitu. Itu nggak akan rusak. Let's say you have batang, terus batang itu kuat nahan 100 kilo, kita taruh 99 kilo pun itu akan patah. Tapi kalau taruh 101, kemungkinan patahnya ada, gitu loh. Dan kayak tadi Mia nggak masalah. Kita mencegah itu lebih baik. Ini ada pencegahan sendiri. Mencegah itu lebih baik daripada kita nanti memperbaiki, gitu loh ya. Kalau profesional yang banyak latihan itu, kita kan menjaga loadingnya dia gitu loh. Kalau misalnya kakinya dipakai terus, kita jaga load management. Gimana caranya memperkuat kakinya tanpa menambahkan beban, tanpa membuat dia jadi sakit. Kalau untuk kalian yang sekarang muda, apalagi sekarang lagi COVID dan lain-lain kan, karena orang biasa jadi sedentary, jadi nggak aktif, jadi inaktif, jadi kurang bergerak apa segala gitu ya. Dari situ sebenarnya sih lebih aktif aja sih sebenarnya, be active, move, as in the way move. Terus kalau bisa strengthening, gitu loh, cause it'll help you build muscle, it'll help you live longer. Karena researchnya ada orang yang enggak juga sih, no, never mind, that one ada plus minus. Gimana ya? Gue juga bingung ngomongnya. Tipsnya? Ya mungkin tipsnya kalian bisa tetap bergerak sesuai dengan kemampuan kalian. Yes. Kalian lari, terus misalnya Pokoknya aktif. Pokoknya yang penting kayak aktif aja Aktif gitu. dulu. Berapa banyak kalian bisa mengeluarkan keringat itu ya kalian lakukan aja setiap hari gitu. Tapi buat kalian yang penasaran bagaimana sih sebenarnya latihan dari Dery sendiri ini yang biasa dia lakukan, kita akan latihan nanti ya. Kita akan contohin langsung penerapan latihan yang tadi yang udah benar. Dery yang benar seperti apa ya. Itu setelah segmen berikut ini. Nah, ini gue mau kasih beberapa contoh gerakan yang di Indonesia itu sering kita lakukan, tapi pemahamannya itu agak keliru gitu. Nah, Dery bisa jelasin nih contoh gerakannya itu apa sih yang paling simpel aja, gitu ya? Oke, jadi contoh gerakan satu aja ya. Itu adalah plank ya. Plank, semua orang pernah ngelakuin plank ya. Contoh, gerakan plank yang biasanya dilakukan orang-orang adalah seperti ini. Kemana nih? Oh, beda nih. Oke. Udah. Ini gerakan plank. Jangan yang bagus, boleh. Nah, ini bisa yang jelek ya. Coba Nia deh, Nia lebih bagus kalau yang jelek. Oke, set. Itu bagus. Udah pada jago, gimana dong ya? Nah, oke, jadi begini deh. Saya biasa sering lihat itu, kita ketika plank itu kita membiarkan gravitasi narik perut. Jadi losin perutnya. Jadi perutnya losin aja, santai. Sapinya ngurusin tuh. Nah, ini biasa kita lihat begini.
Ya, jadi kita biarin gravitasi narik perut kita ke bawah. Oke, sekarang terus relax. Jadi begini, tujuan dari plank itu kan untuk melatih kalau kata orang bilang core, ya kan, the word core, apalagi itulah ya, apalagi anterior core, yang bagian depan. Nah sekarang begini, kalau kita biarin gravitasi itu narik kita begini, kita nggak melatih itu. So, yang gua biasanya lakuin itu adalah kita balikin dulu. Kita biar dia ngerti dulu rasanya ketika kalian engage your core or whatever it is, ya kan? Itu kita balikin. Kita nggak perlu plank ini nggak perlu plank yang kayak tadi, kita bisa plank gini dengan baik. Soft knees, jadi your knees soft aja, jadi bisa ditekuk dikit. Biasanya saya pakai tembok. Tembok hari ini adalah ini ya kan? Set, ankle up. Jadi bayangin situ ada tembok, kita harus bisa ngerasa tumit. Ya, kita harus bisa ngerasa tumit. Ininya jangan di lock, karena kalau kalian lock, apa yang terjadi sama badan? Kita kalau lock begini, lihat badan. Set, udah otomatis. Ya, nggak ke semua orang, tapi biasanya akan seperti itu. Oke? Nah sekarang begini, biasanya maaf saya pegang. Ini ada rongga, biasanya ada rongga. Ya, yang kita mau itu rongganya dihilangin. Push boy, tanpa dadanya tumpah. Oke, jadi kita nggak boleh itu soft knee, tangannya kita reach ke atas. Ada barang yang mau diambil tapi nggak bisa diambil, tarik. Tanpa dadanya, ya, tanpa dumping forward. Dari sini kita perlu nafas, tarik nafas lagi dulu, and blow out dulu sampai habis. Kalau gerakannya benar, ini lantainya mana? Iya. Ini akan terasa ketika kalian melakukan ini. Setelah melakukan ini dengan benar, kita balik baru ke plank. Sikat. Switch. Ini sayur. Ini Switch. Bagus. Oke, pergantian pemain sebenarnya sama aja sih. Di belakang kita bisa taruh tembok yang tadi untuk kita bisa merasakan tumit. Oke, soft knees. Ya. Sekarang lihat ini, yang tadinya dedam begitu, yang tadinya dia poing. Yang tadinya gimana tuh? Pantat seksi. Set. Wah, cakep. Tadinya begitu, sekarang kita balikin. Set. Ya kan? Tadi kan ada lantainya kita begini. Tarik nafas lagi dong. Buang laut mulut kenceng-kenceng sampai habis. Kalian nggak perlu nunggu 2 menit, nggak perlu latihan 1,5 menit, 3 nafas aja cukup. Udah deh. Gue ngelakuin ini udah beberapa kali dan ngerasain banget bedanya. Dan kalian mesti coba. Gimana caranya? Kalian bisa tonton di YouTube kita atau kalian bisa langsung tanya-tanya Dery di Power Lab.